wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi nikmat iman dan Islam oleh Allah, dan juga diberi nikmat yang luar biasa karena kita kehadiran guru kita, sang murabbi kita, guru mulia kita Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Madinah, yang kediamannya juga di Balung. Alhamdulillah juga dihadiri Dr. Andes K. Haji Abdul Hamid Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar, dan juga para kiai dan juga yang lain. Saya sampaikan jazakumullah khair, terima kasih matar sekalangkong, thank you very much. Para saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan secara istiqomah salat duha ini dimulai jam 7.10, namun pada hari ini dimulai lebih awal karena kita ingin ngaji lebih banyak kepada Habibana. Dan alhamdulillah kita diberi semangat, dan mudah-mudahan yang terpaksa dan dipaksa yang akhirnya menjadi mempunyai motivasi untuk istiqomah dengan sendirinya. Karena di perusahaan ini sholat duha, sholat jamaah yang sudah kita laksanakan merupakan kewajiban yang telah kita atur di dalam budaya kerja di PT Benih Citra Asia. Kemudian untuk selanjutnya, masjid yang dinamakan dengan Masjid Al-Misbah ini memang awal pendiriannya diniati pembangunan masjid. Namun ketika pembangunannya, karena berada di lingkungan perusahaan, kami belum wakafkan. Namun pada hari ini, di hari yang bersejarah, saya sebagai owner, pimpinan puncak di perusahaan ini, ingin mewakafkan masjid ini hanya di seputaran masjid saja, tidak di luar masjid. Sehingga ketika masjid ini diwakafkan, maka berlaku larangan bagi perempuan yang haid dan lain-lain untuk berada di dalam masjid, dan kita bisa i'tikaf di dalam masjid yang sudah sering kita lakukan di masjid-masjid yang lain. Sehingga kita bisa berniat, nazartu an a'takifa bihadal masjid muddata iqamati fih, nawaitu fardal i'tikafi lillahi ta'ala, nawaitu fi hadal i'tikafi ala ma nawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wassalihun wa ma alimahullah subhanahu wa ta'ala min niyatin solehat. Jadi itu yang pertama, dari hari ini saya ingin niatnya di depan Habibana untuk mewakafkan masjid, karena sekali diwakafkan masjid ini merupakan masjid wakaf selamanya. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada Habibana, karena ini adalah pejuang-pejuang pangan di Indonesia untuk makhluk hidup, umat manusia dan juga makhluk hidup lainnya, maka perjuangan ini terus kami niati bukan hanya untuk urusan dunia, tapi kami niati untuk urusan ukhrawi. Kami niati dengan sebaik-baiknya, karena semua amalan ibadah kita dan juga apa yang kita kerjakan di dunia ini tergantung pada niatnya. Maka mohon nanti diluruskan bagaimana bekerja dengan baik yang tentunya berefek positif, yaitu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya setiap hari kadang yang namanya anak-anak ini yang bukan santri adalah pekerja, kadang-kadang ya marah, kadang-kadang ya perlu dihalu dan ini kadang naik turun, Bib. Kayak ombak. Kadang semangat, turun lagi, semangat, turun lagi. Ya namanya anak-anak yang mungkin rata-rata tidak mengenyam di pondok pesantren. Tapi kami ingin lakukan meskipun kami tidak mondok tapi amaliyah yang kita lakukan betul-betul sesuai jalurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu awal pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Habibana sang murabbi kita Al-Habib Muhammad Amin bin Syah Bakar bin Salim untuk memberikan apa namanya ilmunya kepada kita sehingga kita akan bertambah hari semakin baik, semakin berubah, semakin baik dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik dan menjadi orang baik baik di dunia dan di akhirat. Yang selalu saya tekankan adalah eh, kita memang sudah biasa menanam benih tanaman-tanaman, tapi bagaimana kita bisa menanam benih-benih kebaikan dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun. Insya Allah benih kebaikan yang kita tanam itu akan kita petik di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala taufiqih. Wassalatu wassalam ala nabiyhi wa khalilih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Pertama kita niatkan dari mulai detik ini karena status tempat yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya yang tadinya sebatas musalla tempat sholat sudah menjadi hukumnya masjid. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang membuat atau membangun masjid meskipun seukuran rumah sarang burung, Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran sarangnya burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Termasuk salah satu kenikmatan yang sangat besar kalau kita bisa dikasih taufik sama Allah, bisa bangun masjid. Atau tidak harus bangun masjid semua semacam ini, misalnya musyarakah, saling bantu. Misalnya ada masjid mau dibangun, kita sumbangan 1 meter, setengah meter, dengan tujuan apa? Supaya kita punya juga celengan masjid, rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selama sudah diwakafkan oleh pemiliknya untuk menjadi masjid, maka detik ini juga berubah jadi masjid. Yang selayaknya setelahnya itu kita nadarkan, kita niatkan untuk begitu doanya masuk masjid, setiap kali masuk masjid ini dan setiap kali mau berangkat ke masjid ini, dianjurkan juga untuk membaca doanya berangkat masjid. Begitu mau masuk masjid, doanya masuk masjid. Setelah masuk kita nadarkan, kita ucapkan bersama-sama, nadartu نذرت أن أعتكف أن أعتكف في هذا المسجid في هذا المسجد مدة إقامتي إقامتي فيه لله تعالى. لله تعالى نويت نويت فرض الاعتكاف فرض الاعتكاف لله تعالى. لله تعالى نويت نويت في هذا الاعتكاف في هذا الاعتكاف على ما نواه النبي على ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما علمه الله وما علمه الله min niyatin salihat. من نيات صالحات. Mungkin timbul pertanyaan dari sebagian para hadirin, kenapa kok harus kita niat semacam ini bentuk versinya? Perlu kita ketahui, katanya ulama, orang yang masuk masjid itu dibagi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia hanya sebatas mengatakan saya ini iktikaf di dalam masjid tersebut, maka dia dapat 1 pahala
dikali jumlah lamanya dia duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lah, tingkatan yang kedua yang lebih mulia lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu kalau dinadarkan. Sebab kalau dinadarkan dapat pahalanya fardu. Sedangkan pahala fardu lebih utama daripada 70 pahalanya sunnah. Yang ketiga, kalau kita tambahin dengan niat yang salehah. Karena amalan itu meskipun satu, cuma kalau ditambah dengan niat yang banyak daripada niat salehah, akan dikasih sama Allah jutaan pahalanya. Apa makanya kita katakan setelahnya nawaitu fi hadzal i'tikaf ala ma nawahu nabiyyu. Saya niat i'tikaf di i'tikaf ini sebagaimana niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alimahu Allah, dan seluruh niat yang baik yang Allah ketahui. Jadi sama-sama masuk masjid, sama-sama duduk 10 menit. Yang satu dapat pahala 1, yang satu dapat 70, yang satu dapat miliaran. Apa yang bedakan di antara mereka ini bertiga? Cara niatnya. Cara niatnya. Dan ini ilmu insya Allah dari mulai hari ini kita amalkan dan kita gunakan setiap kita kali masuk masjid ini atau kita berangkat sholat Jumat di masjid di rumahnya masing-masing. Tujuannya apa? Agar mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah lipatan yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'syarul hadirin, kita niatkan waktu kita masuk masjid semacam ini, niatkan adalah untuk mendapatkan rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah termasuk tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal bilad ilallah masajiduha, katanya Rasul. Dalam sebuah hadis disebutkan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Artinya tetap kita boleh masuk pasar cuman dengan ukuran kebutuhan tertentu. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di masjid atau di tempat perusahaan ini mempunyai nilai lebih dia daripada tempat-tempat yang lain dari segi kita usaha ini nyari rezekinya Allah Subhanahu wa taala harus dengan usaha zahir dan usaha batin. Kalau usaha zahir berangkatnya kita ke sini dari jam 7 sampai jam 4 atau jam berapa kerjanya. Begitu juga tempat-tempat orang lain yang punya toko, punya pekerjaan di semua tempat. Mereka punya usaha zahir. Kalau usaha zahir wajib. Pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab melihat seorang laki-laki duduk di masjid di waktu orang kerja. Apa katanya Sayyidina Umar bin Khattab? Ya ayyuhasyab ukhruj fa inna sama' la tumtir dhahaban wala fiddah. Ya wahai pemuda, keluarlah kamu kerja. Sesungguhnya ke langit tidak bisa menurunkan dinar atau dirham, artinya tidak bisa menurunkan uang. Di sini diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syariat untuk usaha secara zahir. Cuman ma'syarul hadirin perlu kita fahamin, usaha zahirnya kita ini tidak akan menghasilkan apapun tanpa ada hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu katanya ulama mengatakan la fagra ma'adh duha, tidak ada kemiskinan bagi orang yang senang sholat duha. Mustahil bisa miskin. Bukan artinya harus kaya raya, tapi mustahil bisa miskin. Artinya hajatnya akan cukup dan apa yang dia terima dari kerjanya dia akan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh salafus saleh untuk kita amalkan agar dapat melancarkan rezeki kita. Di antaranya yang paling penting adalah sholat duha. Yang kedua adalah pembacaan surat Al-Waqi'ah. Itu sangat mujarab untuk melancarkan rezeki. Waktu kita mengerjakan sholat duha untuk mendapatkan rezeki, waktu kita membaca surat Al-Waqi'ah untuk mendapatkan rezeki, niatkan dapat rezeki hissiyah dan rezeki ma'nawiyah. Rezeki ada dua. Rezeki hissiyah, harta, jabatan, anak, kendaraan, rumah, itu semuanya rezeki hissiyah. Amal rezeki ma'nawiyah, hidayah dan taufik dari Allah bisa menjaga ibadahnya dan hubungannya dia kepada Allah, kepada Rasulullah SAW dalam setiap nafasnya dia. Itu rezeki ma'nawiyah. Apa bedanya rezeki ma'nawiyah dengan rezeki hissiyah? Rezeki makna hissiyah ini kita rasakan selama kita di masa hidup di dunia. Begitu ruh sudah keluar, meskipun belum dimandikan itu jenazah, itu sudah keluar dari kenikmatan rezeki hissiyah.
Tinggal yang dia tunggu sekarang adalah rezeki ma'nawi yang dia kumpulkan selama dia masih hidup di dunia. Termasuk salah satu yang langka, bukan ana muji karena depan pemiliknya, enggak. Termasuk satu yang langka, perusahaan ada mau namanya ceritanya sholat duha. Itu termasuk satu kenikmatan yang Allah kasih kepada kita agar kita mendapatkan keberkahan rezeki yang hissiyah dan ma'nawiyah. Ada dapat kita dapat bantuannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan rezeki kita ini bukan perusahaan kita. Yang memberi rezeki hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sebab zahir yaitu kerja, sebab batin ada hubungan dengan salat duha, baca surat Al-Waqiah, jauhin maksiat, jaga salat 5 waktu. Itu semua akan datangkan rezeki ma'nawiyah, yang mana rizki hissiyah akan nanti berubah jadi rizki ma'nawiyah. Karena pengaruh ketaatan seseorang, pengaruh berpegangnya dia teguh kepada hukum syariat, itu rizki hissiyah yang kita terima dari hasil kerja keringat kita, itu akan berubah menjadi rizki ma'nawiyah. Akan dapat taufik sama Allah dan hidayah sehingga mudah untuk silaturahmi, mudah untuk bakti ke orang tua dengan apa yang dia terima dari hasil kerjanya dia. Dan jangan sekali-kali merasa kecil hati, oh anda tidak pernah mondok, bukan. Tidak semua orang harus mondok. Berapa banyak orang yang kerja di sisi yang lain dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerjakan amalan-amalan yang dikerjakan oleh sebagian dari anak-anak pondok. Apalagi kalau kita dari pagi sampai sore kita kerja capek keluar keringat. Apa fadilah yang kita terima? Kalau tujuannya kita niat kerja untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, bata maghfuran lah. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang kerja keluar keringatnya capek untuk nyari kerja istri dan anaknya, si nafkah untuk anak istri dan anaknya, maka dia tidak akan tidur di malam itu kecuali Allah telah mengampuni dosanya. Apalagi kalau kerjanya kerja yang betul, kerja yang jujur, kerja yang nyari yang nafkah yang halal. Bukan kita kerja di tempat-tempat yang nasallallahu afiyah, ada muamalah fasidah di situ. Ada transaksi yang diharamkan oleh Allah di situ. Nah, kita kerja yang halal. Tempat yang halal, kerja yang halal. Itu akan datangkan insyaallah keberkahan di dunia dan di akhirat untuk kita dan anak kita. Yang paling penting justru sebetulnya lebih daripada gaji kita tiap bulan adalah istiqomahnya kita di sholat duha, kita ajarkan kepada anak istri kita di rumah. Itu lebih penting bagi yang memahami keadaan bagaimana di alam barzakh sebelum kita masuk ke alam barzakh. Kalau kita kadang kebentur dengan keadaan, kita mandang secara zahir. Mandang secara zahir dunia, tapi kalau kita mandang hakikatnya ini bisa kita rubah menjadi perkara akhirat. Semacam sholat duha dan semacam zikir wirid yang dibaca, masya Allah panjang. Ini termasuk amalan-amalan yang selayaknya. Kita tidak sebatas kita yang baca di sini, tapi ada kita bawa nuskhonya atau kitabnya, kita ajarkan istri sama anak juga ikut baca. Kerjakan semuanya karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, pertamanya terpaksa. Karena nafsu tidak akan mau untuk ditarik kepada ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama kelamaan nanti akan datang kenikmatnya Allah, bantuannya Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina. Artinya jahadu fina ada melawan dengan hawa nafsu kita. Apa terakhirnya yang kita dapatkan? Lanahdiyannahum, maka kita akan kasih hidayahnya kami, katanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca sedikit dari kitab adab yang berhubungan dengan perihal-perihal yang kita kerjakan setiap harinya. Kemudian kita buka, mungkin ada yang punya pertanyaan dari para hadirin untuk masalah pribadi atau masalah kerjaan. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله
اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأ في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا واقطع احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قراءة في كتاب الأداب تأليف الحبيب محمد أمين بن عدرس بن عبد الله بن عمرو بن الشيخ أبي بكر بن سالم أمتع الله في حياته وأدم النعم بعلومه إلى أن قلتم. Adab memotong kuku. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Perihal yang bisa dikatakan setiap seminggu sekali kita kerjakan atau mungkin sebulan sekali kita kerjakan, yaitu perihal memotong kuku. Perihal yang sepele, tapi bagaimana perihal yang kita anggap sepele ini bisa mendatangkan pahala, bisa kita kerjakan sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara adab-adab ketika memotong kuku, satu, nah, mendahulukan untuk memotong kuku tangan sebelum kuku kaki. Nah, kita disunahkannya oleh syariat oleh Rasulullah SAW untuk memotong kukunya yang ada di tangan kita sebelum kaki. Jangan kaki dulu baru tangan, tapi tangan dulu baru kaki. Itu sunnahnya. Anda sudah biasa begitu. Naam, kerjakan dikarenakan ini sunnahnya Rasul, adabnya Rasulullah, bukan dikarenakan adat istiadatnya anak. Supaya keluar dari namanya adat istiadat kepada ibadah. Oke, Pak ya. Nah, kemudian tangan kita ada dua, ada tangan kanan, tangan kiri. Dulu kan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Oke, Pak ya. Karena tangan lebih mulia dibandingkan kaki. Nah, dua, mendahulukan untuk memotong kuku tangan kanan sebelum kuku tangan kiri. Di tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Setelahnya kaki kanan, kemudian kaki kiri. Ayo. Karena tangan kanan lebih mulia dibandingkan tangan kiri. Nah, dan ini perihal harus kita perhatikan agar mendatangkan pahala setiap kali kita motong kuku. Betul ya? Al-Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, "Walladzi la hali fihi wal 'ilmu 'inda Allah subhanahu annahu la budda min galmi adfaril yad war rijl." Nah, kita dianjurkan oleh syariat untuk menjaga kebersihan tubuh. Di antara cara menjaga kebersihan tubuh adalah memotong kuku. Apalagi
Kita ketahui kalau kita tidak potong sehingga terkumpul kotoran di bawahnya kuku dan bisa mencegah keabsahan wudhu, yaitu masuknya air ke dalam kulit kita di bawah kuku sehingga mencegah keabsahan sholat. Lah keabsahan sholat ini termasuk perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ayo. واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها Fayabda'u biha. Ayo. ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بها Nah, انتهاء علوم الدين. yang ketiga. 3. Menanam kuku yang telah dipotong. Ini yang kita sering kadang lupa. Setelah kita potong kuku kanan, kemudian kuku kiri dari tangan, kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri, kita buang kuku itu enggak. Ikutin perintahnya Rasulullah. Rasulullah merintahkan kita untuk kita tanam. Kita kumpulkan dulu mungkin di satu kota atau apa. Setelah terkumpul banyak, punyanya istri, anak, semuanya dikumpulkan di satu tempat, kemudian kita tanam. Waktu kita tanam niatnya itu Pak untuk imtithal amr Rasulillah, merintahkan ya, ikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Berdasarkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar bidafni sya'ri wal adfar. Rasulullah merintahkan kalau kita cukur rambut atau kita motong kuku, untuk rambut dan kuku tersebut ditanam. Kita punya area kecil depan rumah, di belakang rumah, gali sedikit, kasih, dikumpulkan di situ dulu. Gitu, ya, mungkin kita dianggap aneh nih. Gitu, karena kadang kita masuk ke salon, cukur rambut, setelah itu keluar tidak tahu rambutnya dikemanakan tuh rambut kita itu. Gitu, mungkin dibuang di sampah sama tukang salonnya atau dikemanakan kita tidak tahu. Gitu, lah kita rubah. Makanya betul katanya Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah imannya tidak sempurna hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai seluruh metode perihal hidupnya sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, demi Allah Rasulullah telah mengajarkan kepada kita seluruh metode hidup, meskipun sampai ke level bagaimana cara kita duduk istinja, bagaimana kita cara duduknya kita di WC itu diajari sama Rasulullah, cara yang betul begini, yang betul begini, yang betul begitu. Demi apa? Demi cintanya Rasulullah kepada kita agar kita selamat dunia akhirat, demi agar kita meraih pahala yang sangat besar di dunia ini, yang mana kita harapkan akan jadi bekal kita di akhirat. Ya. Waqala la yatala'abu bihi saharatu bani Adam. Rasulullah merintahkan kita untuk menanam kuku sama rambut. Rasulullah menjelaskan sebabnya juga agar tidak menjadi bahan untuk tukang sihir menyihir kita. Itu perintahnya. La yatala'abu bihi saharatu bani Adam, supaya tukang sihir bani Adam tidak bisa mempermainkan kita dengan apa? Sisa rambut, sisa kuku. Nasallallahu alaihi. Karena setiap orang bisa aja disahasutin orang lain. Kullu dzi ni'matin mahsud. Makanya bagaimana kita jaga anggota tubuh kita untuk tidak lepas di tangannya seseorang. Kita tanam, setelah kita potong kuku, kita kumpulkan. Kalau mungkin setiap kali motong kuku agak berat untuk ngumpul, untuk nanam, taruh di kotak, taruh di ulba atau apapun, dikumpulkan di situ, punyanya istri, anak, semuanya. Setelah selesai kita kumpulkan agak banyak sedikit, kita tanam. Sebelum kita tanam, kita jadikan kuku kita ini sebagai saksi kita. Allahumma inna nastaudi'uka fi hadhihi adfari, ya Allah aku titipkan dalam kuku-kuku ini kesaksianku bahwa la asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Baru kita tanam. Supaya setiap anggota tubuh kita akan menjadi saksi kita bahwa kita telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan menjadi saksi kita di hari kiamat, baik atas amalan baik atau amalan buruk, 4. Yang pertama, anggota tubuh kita akan menjadi saksi kita. Yang kedua, waktu akan menjadi saksi kita. Yang ketiga, tempat akan menjadi saksi kita. Yang keempat adalah raqib sama atid. Bukan di sini raqib di sini atid, bukan. Di sini raqib atid, di sini juga raqib atid. Yang artinya raqib hafid, yang artinya atid hadir. Dua-duanya hafid sama hadir. Itu kira ya. وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدم. Nah, yang keempat. Artinya Yang keempat. waktu yang keempat, waktu yang paling utama untuk memotong kuku yaitu pada hari Senin atau Kamis. Walasiyama untuk yang masalah penanaman kuku dan penanaman rambut ini, kita lihat kalau seandainya kukunya orang laki maka sunnah untuk ditanam. Tapi kalau kukunya perempuan atau rambutnya perempuan atau rambutnya orang laki tapi di bagian-bagian di aurat, maka wajib untuk ditanam.
Karena haram bagi orang lain mandang. Katanya pada fuqaha dalam kitabnya mereka, ma haruma nadharuhu muttasilan haruma nadharuhu munfasilan. Sebagaimana haram bagi seseorang mandang rambutnya perempuan ajnabiyah tanpa ada perihal yang dibolehkan oleh syariat, tatkala rambut tersebut masih bersambung dengan kepalanya perempuan tersebut, maka haram juga untuk memandang rambut perempuan setelah dia cukur. Begitu juga rambutnya orang laki di posisi-posisi yang di aurat kita. Haram bagi kita lempar begitu saja di lantai-lantai kamar mandi sehingga dipandang oleh lelaki lain. Karena ya ma yahrumu nadhuru muttasilan yahrumu nadhuru munfasilan. Ya kalau kamar mandi khusus pribadi kita untuk menjaga kebersihan tidak pantas kita biarkan di lantai kamar mandi. Tapi kalau sifatnya kamar mandi ini umum, ada abah, ibu, anak, semuanya keluarga situ masuk kamar mandi tersebut, selayaknya kita tidak membiarkan atau mensisakan sedikit dari rambut atau kuku kita di posisi-posisi yang sekiranya dipandang oleh mereka. Jika mereka termasuk golongan yang haram memandang rambut-rambut atau kuku-kuku kita. Ayo. Yaitu pada hari Senin atau Kamis setelah dari asar. segi waktu hari kita boleh motong kuku kapanpun. Cuman yang lebih utama kalau harinya hari Senin atau hari Kamis atau hari Jumat. Itu waktu yang dianjurkan untuk memotong kuku. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan supaya kita datang di sholat Jumat dalam keadaan yang sangat istimewa. Ya, sangat bersih, sangat istimewa. Sangat dianjurkan juga kalau tidak bisa hari Senin, hari Kamis, tidak bisa hari Kamis, hari Jumat. Jumat pagi sebelum berangkat ke sholat Jumat. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, termasuk salah satu pengagungan. Ya. Atau Jumat pagi, dan boleh juga memotongnya pada hari-hari selainnya. Boleh dipotong di hari-hari lainnya, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man gallama adfarahu yaumal jum'ah wugiya min as-su'i ila misliha." Di sini disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memotong kukunya di hari Jumat, maka Allah akan jaga diri dia dari seluruh keburukan sampai Jumat berikutnya. Itu salah satu kenikmatan yang kita bisa ambil, jaminan dari Rasulullah yang bisa kita ambil lewat dari jalur motong kuku. Bukan perihal ibadah-ibadah yang lain yang besar-besar, hanya pas dari perihal yang sepele, ya, ini yang motong kuku. Ayo. Nah ini insya Allah kita amalkan. Yang pertama adalah kita potong kuku tangan sebelum kuku kaki. Yang kedua, tangan kanan dulu sebelum tangan kiri. Yang ketiga, itu kuku atau rambut yang kita potong tidak kita buang ke sampah, akan tetapi kita tanam. Waktu nanam semata-mata niatkan hanya khusus ngikutin perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sebelum kita tanam itu rambut atau kuku, kita saksikan. Kita jadikan kuku rambut kita ini sebagai saksi kita bahwa kita telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad, beliau menjelaskan ada seorang di waktu dia wukuf di Arafah, dia ngambil batu pertama. Terus dia katakan, ya Allah, saya jadikan batu ini sebagai saksiku bahwa aku telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditaruh. Ambil lagi batu yang kedua. Ya Allah, aku jadikan saksiku ini bahwa aku telah jadikan saksiku sebagai aku telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taruh. Sampai dia ngambil 7 biji di Arafah, di padang Arafah tempatnya wukuf. Setelah ngambil 7 biji, dia dikembalikan lagi, ditaruh lagi di Arafah. Begitu nyampe dia ke Muzdalifah, tertidur, mimpi, dalam mimpinya dia dibawa oleh malaikat. Karena banyaknya dosanya akan dibawa ke neraka jahanam untuk diazab. Begitu mau dimasukkan dari pintu yang pertama, batu yang tadi itu dijadikan saksi nutup pintu tersebut sehingga tidak bisa masuk. Mau dimasukkan dari pintu kedua, datang batu kedua, datang batu ketiga, sampai 7 pintunya semua dari neraka jahanam tertutup. Kemudian datang panggilannya Allah, keluarkan hambaku ini dari neraka, masukkan dia ke surgaku. Oleh karena itu katanya Imam Haddad, sangat dianjurkan kalau kita datang ke tempatnya masjid-masjid atau tempat-tempatnya orang soleh, itu kita jadikan semua tempat yang kita datangin sebagai saksi kita bahwa kita telah mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga kuku yang kita potong.
rambut, tiap butir rambut yang kita potong, kita jadikan bahwa saksi kita telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Di antara adab ketika dalam keadaan miskin dan kaya yaitu membantu kesusahan yang dialami oleh saudaranya sesama muslim. Lah kita dalam kehidupan begitu juga. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sebagian hamba jadi orang kaya, sebagian hamba jadi orang miskin. Itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dia bilang disebutkan dalam sebuah hadis, berapa banyak seorang hamba aku jadikan kaya, seandainya aku jadikan miskin akan keluar dari Islam. Berapa banyak aku dari hambaku yang aku jadikan miskin, saya kira aku kayakan dia akan keluar dari Islam. Ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kalau dikasih rizki atau dikasih keadaan apapun, minta harus berhubungan dengan dua perkara. Pertama al-barakah, yang kedua fi afiyah. Kalau kita minta rizki dari Allah Subhanahu wa taala, minta fi barakah, dikasih keberkahan dengan apa yang kita terima. Yang kedua fi afiyah, dikasih dalam keadaan selamat sama Allah dunia akhirat. Begitu ya. Nah, kalau kita dikasih kemampuan sama Allah, dikasih rizki yang lebih, usahakan untuk sangat perhatian kepada fakir miskin. Usahakan untuk perhatian dengan para janda, anak yatim piatu, sebagaimana telah ditetapkan di tempat sini, santunan anti yatim piatu dan lain-lainnya, termasuk salah satu yang insya Allah akan menyebabkan senangnya hati Nabi Muhammad SAW. Karena dari para sahabatnya Nabi Muhammad ada yang kaya, dari para sahabatnya Nabi Muhammad ada yang miskin, semuanya begitu. Wal anbiya, bukannya para sahabat, anbiya pun ada yang kaya, anbiya pun ada yang miskin. Seperti Nabi Allah Sulaiman punya semuanya, Nabi Allah Yahya sebaliknya. Jadi bukan ini menentukan apa? Menentukan kedudukan kita di hadapannya Allah. Cuman bagaimana kita menjadi tujarur rahman. Meskipun kita punya harta yang sedikit atau banyak, bagaimana semua apa yang kita miliki bisa menyenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa menjadi bantuan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu wala sama di akhir zaman. Yang sabar, nilai kesabaran sudah mulai menurun. Begitu kurang rezeki sedikit, ada syaitan akan ngajak kita kepada jalur-jalur tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan kita minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan dan fi afiyah. Ayo. Dan menjadikan dirinya sebagai sumber kebaikan bagi mereka. Naam. Al-Imam semua bantu seukuran kemampuannya masing-masing. Semua bantu seukuran kemampuannya masing-masing. Wala siyama kalau kita kerja terus kita niatkan hatta mungkin 2% dari hasil kerja kita untuk membantu fakir miskin atau untuk bantu kerabat kita sendiri yang kurang mampu, atau untuk lebih utama lagi kalau membantu orang tua kita, itu sama Allah dengan perantara 2% yang 98% akan disik keberkahan sama Allah. Begitu ya. Al-Imam Abu At-Tahiyyah radhiyallahu an berkata dalam mutiara syairnya, yaqdil hawaija mastata'ta wa kun li hammi akhika farij. Fal khairu ayyamil fata yaumun qada fihi al-hawaij. Artinya, penuhilah kebutuhan saudaramu sesuai kemampuanmu dan jadilah kamu sebagai penghilang kesusahan saudaramu dengan kemampuannya masing-masing. Yang punya dengan tenaganya, yang punya dengan ilmunya, yang punya dengan hartanya. Bagaimana kita bisa bantu kesusahan saudara kita? Itu jadikan termasuk amalan kita harapkan untuk bisa kita menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Bentuknya ya. Maka ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik hari bagi seorang pemuda adalah hari yang mana di dalamnya dia dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Hatta pada suatu hari Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, kalau seandainya kamu diutus untuk kerja di buminya Allah ini, apa yang akan kamu pilih dari amal ibadah? Ya Rasulullah, aku akan memilih apa? Membantu kebutuhannya kaum muslimin. Itu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Faidah. Penyebab terjadinya kekayaan. Nah, ada amalan-amalan yang diriwayatkan dari salafus saleh itu bisa menyebabkan kita kaya. Ya imma kaya harta atau kaya hati. Dan kaya hati lebih dibutuhkan daripada kaya harta. Memang dua-duanya butuh, cuma yang lebih butuhkan adalah kaya hati. Kalau hatinya kaya, itu meskipun uang yang dipunya dia sedikit, akan ada ceritanya mikir fakir miskin. Tapi kalau sudah kaya, cuman kaya ada harta tapi hatinya tidak kaya, dia akan pelit. Begitu ya.
Para ulama menjelaskan di antara perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya, yaitu berdasarkan riwayat dari hadis dan juga dari para salafus saleh adalah sebagai berikut. A. Bersedekah seukuran kemampuan. Nah ya. Di antara sumber untuk mendatangkan rizkinya Allah, melancarkan rizkinya kita adalah banyak sedekah. Tapi sedekah itu mempunyai hukum, mempunyai dasar dan mempunyai adab-adabnya. Oke, di antara adab-adabnya, kalau kita masih punya utang sama orang, maka wajib bagi kita mengutamakan untuk membayar utang daripada bersedekah. Dan niatnya kita untuk bersedekah karena belum bisa kesampaian dikarenakan anak masih harus bayar utang, insya Allah akan ditulis sebagai orang yang sedekah sama Allah SWT. Tapi wajib bagi kita untuk mendahulukan apa? Membayar utang daripada sedekah. Begitu ya? B. Salat dengan penuh kekhusyuan serta mengamalkan sunnah-sunnahnya salat. Itu diantara sebab juga melancarkan rezeki, yaitu salatnya kita dipenuh dengan khusyuk. Apa artinya khusyuk? Itu hadir hati kita dari mulai kita takbir sampai kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Lah bagaimana kita bisa khusyuk di salat? Sedangkan kita jujur aja, kadang kita kalau takbir ya Allahu Akbar, itu syaitan itu datangkan kepada kita pemikiran-pemikiran yang tidak pernah kita muncul sebelum sholat. Nanti anak mau ke sana, anak mau ke sana, mau ngerjakan itu, mau ngerjakan ini. Dari mulai takbir Allahu Akbar. Oke, kadang tidak muncul pikiran yang sebulan yang lalu tidak muncul. Muncul waktu sholat. Lah bagaimana kita bisa mengurangi gangguannya syaitan waktu kita sholat ini dengan dua perkara. Perkara yang pertama, kita sempurnakan wudhu. Sebab kalau sudah wudhu sempurna, insya Allah sholatnya akan sempurna. Kalau sudah sempurna sholatnya, dunia akhiratnya akan didapat. Yang kedua, cara yang kedua untuk menyempurnakan sholat adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya sholat. Dari mulai takbir Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya, dibaca doa iftitah. Tidak apal, tidak masalah ngambil kertas, ngambil buku sambil dipegang sambil baca. Kemudian apa setelahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Fatihah, kemudian amin, kemudian surat, kemudian doanya ruku, doanya i'tidal. Kita tidak apal, dipegang buku, dibaca. Jadi dapat dunia dan dapat akhirat. Begitu ya? C. Salat Ya, sunnah salat duha. semacam ini diiringi dengan sunnah semacam ini akan datangkan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat sunnah duha. Salat sunnah duha seperti yang kita kerjakan setiap hari ini. Itu termasuk sebab yang kuat untuk datangkan keberkahan rizki. Ayo. D. Membaca surat Al-Waqi'ah di waktu pagi dan malam hari. Di waktu waqi'ah, katanya ulama, pembacaan surat Al-Waqi'ah di pagi hari mujarrab, sangat mujarrab untuk mendatangkan rizki hissiyah. Dan pembacaan surat Al-Waqi'ah di sore hari sangat mujarrab untuk mendatangkan rizki ma'nawiyah. Ayo. E. Berangkat ke masjid sebelum azan. Atau sebagai dari salah satu sahabat, dia tidak meninggalkan warisan kepada anak dan istrinya, yang ditinggalkan hanya surat Al-Waqi'ah. Diajari mereka sampai apal surat Al-Waqi'ah. Dikatakan surat Al-Ghina. Barang siapa ingin jadi kaya, bacalah surat Al-Waqi'ah. Cuman tujuannya niatkan sebagaimana supaya dapat rizki yang halal, rizki yang barokah, dan bisa bantu dengan kekayaannya dia, fakir miskin kerabatnya juga. Sehingga dengan niat-niat yang baik, waktu dia baca surat Al-Waqi'ah, pengaruhnya itu akan lebih besar. Begitu ya. Berangkat ke masjid sebelum azan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Naam. Misalnya azan jam 11.15, kita berangkat jam 11 lebih 10 atau 11 lebih 5. Itu termasuk salah satu sebab menyebabkan rezeki kita menjadi lancar. Begitu ya. F. Selalu dalam keadaan suci atau memiliki wudhu. Kalaupun kita batal wudhu, kita ngulang wudhu lagi. Batal wudhu, kita ngulang wudhu lagi. Selalu dalam keadaan wudhu itu salah satu sebab bisa melancarkan rezeki seseorang. Ya? Melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh dan sunnah witir di rumah. Nah, sholat sunnah qobliyah subuh yang katanya Rasulullah, raka'atain al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih utama daripada dunia dan seluruh isinya. Apa artinya dunia seluruh isinya? Artinya kalau kita sedekah dengan dunia dan seluruh isinya, pahalanya sedekah tersebut di bawah pahalanya 2 rakaat qobliyah subuh. Begitu. Apa yang kita baca di qobliyah subuh?
Bagaimana cara niatnya? Usolli sunnata qabliyatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Apa yang kita baca? Kita baca surat apapun boleh. Cuman yang lebih utama kalau Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Sangat dianjurkan juga untuk membaca di rakaat yang pertama Alam Nashrah, yang kedua Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya. Tidak banyak berbicara atas perkara yang tidak bermanfaat bagi dunianya dan akhirat. Begitu juga. Salah satu sebab yang melancarkan rezeki selalu banyak diem. Tidak bicara kecuali dalam keadaan yang sangat penting untuk hajat-hajat yang penting. Nah, apalagi kalau ngikutin perkembangan kabar. Dengar kabar fulan naik, fulan turun, fulan jadi pejabat, fulan jadi pejabat. Itu semuanya tuh menghabiskan waktu, menghabiskan hasanat, menghabiskan pahala dan menghapus keberkahan rezeki. Hanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus diri kita, mengurus keluarga kita, mengurus anak kita. Selainnya itu tidak wajib bagi kita untuk kita komenin setiap perihal apapun yang terjadi. Gitu ya. Berusaha untuk menulis dengan tulisan yang bagus. Termasuk salah satu melancarkan rezeki, kalau menulis diusahakan tulisannya yang bagus sekiranya bisa dipahami oleh semua orang. Itu termasuk salah satu sebab yang melancarkan rezeki. Ya. Murah senyum. Katanya Rasulullah, tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Kalau kita tidak bisa sedekah dengan uang, bisa sedekah dengan senyum. Yang tidak makan dana, tidak mengeluarkan dana, tidak mengeluarkan begitu. Hanya menunjukkan makarimul akhlak ini. Wala siyama di saudara kita. Ya. Sebagian orang tidak senyum kecuali kepada orang yang ada tujuan dan maslahatnya. Kalau kepada umum lain tidak bakal senyum dia sama sekali. Lah, atau kalah tadi. Ya. Memulai kerja dari pagi hari. Mulai kerja dari pagi hari karena barakah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberkahi umatku di bukuriha, di permulaan pagi. Tapi artinya pagi ini setelah menjaga sholat subuh, setelah menjaga qobliyah subuh, dzikir sampai isyraq, kemudian sholat duha, berangkat kerja, itu sangat mulia. Kalau sampai sebelum sholat subuh sudah buka toko, inilah ini sahabatnya, terlalu melewatin batas ini. Karena kita akan berusaha dengan tenaganya kita tanpa kita minta bantuannya Allah. Makanya katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang yang duduk di musallanya dia sholat subuh, kemudian duduk sampai isyraq dan mulai kerjanya dia, lebih Allah kasih rezeki daripada orang yang berangkat dari mulai sebelum subuh. Jadi boleh kita dari mulai pagi. Sangat dinilai negatif kalau orang dari pagi hanya tidur aja sampai siang. Begitu ya? Karena termasuk hamba yang dibenci sama Allah. Hamba yang dibenci sama Allah ini dua. Ini orang yang sabahlul. Tahu orang sabahlul? Sabahlul ini orang yang tidak ada kegiatan urusan dunia, wala kegiatan urusan akhirat, hanya duduk di rumahnya nganggur. Itu masuk golongan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya imma kita urusan dunianya kita semangatkan atau urusan akhiratnya kita semangatkan. Satu dari dua dapat. Begitu ya? Menyapu halaman depan rumah di siang hari. Nah, itu termasuk satu, tidak biarkan halaman depan rumah kita kotor. Itu termasuk sebab-sebab yang melancarkan rezeki. Ayo. Mencuci mangkuk yang kotor sebelum tidur malam. Nah, dibiarkan ini diusahakan kita ada mangkok-mangkok yang kita pakai di rumah kita kotor, jangan dibiarkan kotor sampai pagi hari, nanti pakai cuci. Jangan cuci sebelum tidur. Karena membiarkan mangkok dalam keadaan kotor di malam hari di rumah itu bisa menyebabkan kemiskinan. Untuk ya? Membaca ayat kursi 1 kali dan surat ikhlas 1 kali tatkala masuk rumah. Mau masuk rumah kita ini pulang dari kerja, kita mau masuk ke area sini, kita baca ayat kursi 1 kali sama al-ikhlas 1 kali. Itu sangat mujarab untuk melancarkan rezeki. Walasiyama waktu kita pulang ke rumahnya kita, berhenti dulu di pintu, baca ayat kursi. Ayat kursi mungkin baca 1 menit. Al-ikhlas mungkin setengah menit. 1 menit setengah sabar akan mendatangkan kelancaran rezeki yang sangat tidak diperkirakan oleh akalnya dia sendiri ini. Ya? Membaca istighfar berikut ini setiap hari setelah sholat subuh sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah. Yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. 3 kali setelah sholat subuh, sangat mujarab. Begitu juga guru yang kita lihat dari guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim Samit di kota Madinah,
Yang sangat mujarab juga untuk melancarkan rizki, pembacaan ya ghani ya mughni sebanyak 40 kali. Kapan waktunya? Tatkala khatib di sholat Jumat, di khutbah kedua, di akhir khutbah kedua. Di akhir khutbah kedua, khatib baca doa kan? Sebelum berhenti dari khutbah, dia baca doa. Lah kita baca ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni. 10 kali, setiap selesai 10 kali kita baca apa? Ighnini. Baca lagi ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni. 10 kali kita baca ighnini. Itu sebanyak 40 kali. Ini sangat mujarab untuk melancarkan rizki. Sebab kalau kita sudah masuk ke levelnya orang mukmin, itu masuk ke levelnya hadisnya Rasulullah, aballah an yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Sudah menjadi ketetapannya Allah bagi hamba-hamba yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rizki kepada dia dari jalur yang dia tidak sangka-sangka. Misalnya dia punya kerjaan, punya toko, punya sawah, punya gini, dia mengharapnya dari situ. Ternyata sama Allah dikasih rizki dari luar jalur itu. Jangan heran, tapi harus syukur kepada Allah, karena termasuk golongan hamba yang mukmin. Aballah an yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Begitu ya? Iya. Faedah. Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai manakah yang lebih utama antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Karena dua-duanya punya keutamaan di hadapannya Allah. Orang kaya yang syukur artinya bisa mengerjakan dengan kekayaannya dia amal-amal kebaikan yang tidak mungkin dikerjakan bagi yang lain. Di antaranya sahabatnya Rasulullah yang kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabatnya Rasul SAW yang kaya. Sampai Rasulullah mengatakan, Abdurrahman bin Auf min tujar rahman, pedagangnya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya amal kebaikan yang dia kerjakan. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan, termasuk sahabat yang mampu, tergolong kata-kata yang mampu. Bahkan dia sendiri 2 kali beli surganya Allah dari Rasulullah. Beli surganya Allah dari Rasulullah 2 kali beliau. Yang pertama, tatkala Rasulullah merintahkan untuk menggali sumur, karena kebutuhan masyarakat di Madinah butuh air yang jernih. Karena banyak sumur di Madinah cuma rata-rata asin, tidak bisa dikonsumsi. Ada salah satu sumur di daerah Sultanah sekarang posisinya, yang dinamakan dengan sumur Utsman bin Affan. Itu punyanya salah seorang yang sebagian riwayat mengatakan Yahud, sebagian riwayat mengatakan kaum muslimin, cuman golongan yang tidak mampu, makanya dia tidak mau mengasihkan secara balas, secara cuma-cuma. Rasulullah mengatakan man ishtara bi'r rumah falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah maka akan jamin dengan surgaku dari surganya Allah dari kiamat nanti. Datang Sayyidina Utsman bin Affan kepada pemiliknya, orang Yahudi itu. Anak ingin beli sumurnya kamu. Berapa kamu mau jual? Enggak, anak jual setengahnya dengan harga 30.000 dirham. Ya sudah, saya beli. Artinya setengahnya, 1 hari Sayyidina Utsman yang ngambil air, 1 hari orang Yahudi tersebut yang ngambil air. Begitu juga hari-hari berikutnya. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan ngabarkan kepada para sahabat Muhajirin sama Ansor yang butuh air. Kalau kalian mau butuh air, ngambillah di harinya anak. Datanglah ke sumur tersebut, ngambil di harinya anak. Karena 1 hari 1 hari. Yang tadinya para sahabat Ansor sama Muhajirin tiap hari beli 1 timba 1 dirham dari orang Yahudi ini, karena dia menggunakan kesempatan. Akhirnya apa? Mereka semua tidak ada yang beli dari Yahudi, tapi datang di harinya Sayyidina Utsman dan ngambil air dipenuhin untuk 2 hari, untuk kebutuhan 2 hari. Sampai akhirnya apa? Orang Yahudi tersebut ngadu kepada Sayyidina Utsman, ya Utsman, ente ngerusak bisnisnya ana sekarang. Karena di harinya ana satupun dari Muhajirin sama Ansor tidak ada yang datang beli air ke ana sekarang. Ngambil semua di harinya kamu. Maka kamu belilah setengahnya dari sumur tersebut. Akhirnya apa? Dibeli sama Sayyidina Utsman bin Affan. Datang Sayyidina Utsman bin Affan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku bisa juga mendapatkan apa yang kamu janjikan kepada barang siapa yang bisa beli rumah? Gal na'am. Maka Sayyidina Utsman telah beli surga dari Rasulullah sekali ini. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, man jahasa jaisul usra falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan kebutuhan jihad untuk para mujahidin, maka akan jamin dengan surganya Allah di hari kiamat. Sayyidina Utsman bin Affan datang dengan 1000 onta yang penuh dengan alat semuanya sudah.
makanan, alat perang semuanya lengkap. Kemudian datang lagi dengan 1.000, datang lagi dengan 1.000, 3.000 Sayyidina Utsman nyiapkan untuk keperluan. Makanya katanya Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan kepada para sahabat yang lain, aku beli surga dari Rasulullah 2 kali. Yang pertama waktu penggalian bi'r rumah, pembelian bi'r rumah, sumur rumah. Yang kedua waktu persiapan para mujahidin di Jaisul Usrah. Ya. Satu, menurut sebagian ulama, orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya lebih utama dibandingkan orang kaya yang bersyukur. Ya. Dan ketahuilah, keadaan inilah yang banyak dialami oleh para nabi dan orang-orang saleh. Nah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yawmin wa huwa 500 'amin. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang yang miskin akan masuk sebelum orang kaya di surganya Allah dengan jarak setengah hari. Berapa setengah hari itu? 500 tahun. Tapi kalau kemiskinannya diterima dengan keridhaan, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya itu kita harus miskin terus, enggak. Diperbolehkan bagi kita usaha bagaimana kita jadi golongan orang yang mampu. Apalagi di akhir zaman. Yang mana di akhir zaman itu katanya sebagian ulama enggak mungkin istiqomah agamanya seseorang kecuali dunianya juga cukup. Sebab nilai kesabaran di akhir zaman akan menurun. Begitu ya? Dua, menurut sebagian ulama, orang kaya yang bersyukur, yang banyak bersedekah, lebih utama dibandingkan orang miskin yang sabar atas kemiskinannya. Nah. Berdasarkan hadis, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Bil ujur. Ahlud duthur ini orang-orang yang kaya. Bil ujur dengan pahala yang banyak dia. Wakafkan, ngerjakan sana, bantu sini. Itu di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih pahala yang ratusan kali lipat daripada orang yang tidak mampu. Dikarenakan amal ibadahnya dia sendiri. Betul. Ayo. Tiga, menurut sebagian ulama, orang yang dalam keadaan berkecukupan atau tidak kaya dan tidak miskin lebih utama dibandingkan orang kaya dan orang miskin. Sedang, dalam keadaan sedang, tidak kaya banget wala miskin banget. Itu termasuk golongan yang diutamakan. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya. Qauluhu wa ruziqa ay minal halal. Wa qauluhu kafafan ay ma kafahu fi amri dunyahu wa kafahu amma siwah. Ya. Bas. Nah, semoga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan setiap harinya di tempat ini dikasih sama Allah keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk umat Muhammad. Sebab kita minta jangan sebatas kita kerjakan kerja hanya sebatas untuk nyari rezeki hissiyah. Tapi kita kerja semata-mata untuk imtithal amr. Ngikutin perintah syariat. Dalam kewajiban memberi nafkah kepada istri sama anak. Itu satu kewajiban yang Allah kewajibkan kepada kita. Jadi kita datang berangkat kerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya Allah pahalanya tidak kurang dari pahalanya anak yang sedang melancar di pondok-pondok. Meskipun kita zahirnya nyari rezeki, zahirnya kita urusannya dunia, tapi selama ada niat yang salehah dalam kerja kita, akan berubah nanti niatnya itu, perbuatan tersebut mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qira'a fi kitabihil ibadat li ahli al-bidayah min at-talibin wa talibat, ta'liful Habib Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Amr ibn Syekh Abi Bakar bin Salim amta'allahu fi hayatihi wa damanna bi'alwin ila an kultum sunnah adhan. Nah, kita dengarkan adzan sekarang, perihal adzan terakhir, pokok pembahasan terakhir perihal adzan. Kita dengarkan sehari semalam 5 kali. Adzan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah yang mana di sunnah-sunnah tersebut terdapat pahala yang sangat agung, sangat besar. Begitu ya? Sunnah-sunnah tatkala adzan sangat banyak. Di antaranya adalah satu, disunnahkan tatkala mendengar adzan untuk membaca marhaban bil qaili adla
marhaban bis salati ahla. 2 kalimat bas. Marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahla, 2 kalimat. Ini akan datangkan 3 juta. 1 juta ampunan dosa. 1 juta diangkat derajatnya. 1 juta datangkan pahala. Ada diangkat pahalanya Allah SWT. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahla, kataballahu lau alfa alfi hasanah." Artinya alfa alfi ini 1 juta. Ya. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Naam. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Darajah. Ya. Artinya Bas. Setelahnya 2, adzan dengan tartil ada dengan tartil sunnahnya atau bagi tidak muadzin. tergesa-gesa. Nah, tapi tanpa tamtid. Tamtid itu memanjangkan kalimat yang terakhir dengan ukuran yang di luar ukuran yang sangat dianjurkan. Bentuknya ya. Caranya adalah menggabung 2 takbir dengan 1 nafas, Nah, dan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain diselingi dengan bernafas sejenak. nah. 3, mengeraskan suara lebih dari ukuran yang wajib. Karena tujuannya adzan mengabarkan kepada umat Islam bahwa telah masuk waktu sholat. Lain hanya kalau iqamat. Kalau iqamat mereka sudah di dalam masjid. Oke, maka tidak perlu dikeraskan sebagaimana kerasnya adzan. Ayo. Hal ini jika akan adzan untuk kaum muslimin, Nah. dan jika akan adzan untuk diri sendiri, maka sebatas ukuran Sekarang yang dia kita dengar. misalnya lagi pulang sholat di rumah, zuhur sama istri sama anak, maka selayaknya kita sebelum sholat kita dianjurkan untuk adzan. Setelah adzan kita iqamat, setelah iqamat baru kita sholat. Begitu ya? Bukan terus karena kita bukan sholatnya di masjid kita tidak sunnah adzan, lah. Disunnahkan adzan dikarenakan sholat, bukan karenakan masjidnya. Disunnahkan untuk adzan meskipun kita sholat berdua sama istri. Ayo. 4, taswib pada adzan yang pertama dan kedua dalam salat Jum'ah, Nah, baik ada atau qada. nah, Hukumnya adalah sunnah. nah, Adapun taswib di selain adzan salat subuh, hukumnya adalah makruh. nah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, sedangkan menurut pendapat al-Imam An-Nakhai hukumnya adalah sunnah. Nah. Sebagian ulama berpendapat jika taswib pada adzan pertama dalam salat subuh, maka tidak sunnah taswib pada adzan kedua. Nah. Taswib yaitu kalimat muadzin, as-salatu khairun minan naum. Kita dengar di adzan subuh setiap hari. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih ahsan daripada, lebih mulia atau lebih utama daripada tidur. Apa artinya? Artinya kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang tidur dibandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang sedang sholat, niscaya kenikmatannya sholat lebih jauh, lebih ahsan, lebih tinggi, lebih mulia daripada kenikmatan yang dirasakan oleh yang lagi tidur. Kalau perbandingan antara tidur sama sholat sudah tidak ada bandingannya aslan. Itu ya. 5, adzan dengan tarjih, Nah, yaitu membaca lafaz syahadatain sebanyak 2 kali tatkala adzan secara perlahan atau yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. nah, Kemudian mengulang lafaz tersebut dengan mengeraskan suaranya. nah. 6, meletakkan kedua jari telunjuk pada kedua telinga Perihal ketika kedua, adzan. waktu sangat dianjurkan juga bagi kita yang dengarkan adzan, waktu muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Waktu muadzin mengatakan apa? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita gabungkan jari jempol kita seraya kita ucapkan marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad bin Abdullah. Kemudian kita gosokkan dari ujung pelipit mata kita sampai akhir di ujung ini. Itu diriwayatkan barang siapa yang mengerjakan perihal tersebut, insya Allah dijaga matanya dari penyakit buta atau penyakit katarak. Marhaban bi habibi qurrat aini Muhammad bin Abdullah. Seraya kita juga ucapkan waktu kita dengarkan muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengatakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Karena barang siapa yang mengucapkan 3 kalimat ini waktu dengar adzan mengucapkan muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia akan diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Begitu juga perihal penting yang waktu adzan yang selayaknya kita kerjakan, yaitu begitu kita dengar masuk masjid atau dengar orang muadzin yang adzan, kita katakan dalam hati kita nawaina ijabat hadzal muadzin wa sairil muadzinin fi sairil masajid.
Ya Allah, saya niat akan menjawab muadzin ini meskipun dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat akan menjawab muadzin ini dan seluruh muadzin yang adzan di bumimu ya Allah. Maka sama Allah akan ditulis di bagi dia itu pahala menjawab seluruh orang yang adzan di buminya Allah. Berapa juta orang yang adzan di adzan zuhur aja, berapa juta di adzan asar, berapa juta di adzan maghrib, wahakadha. Tujuannya apa dari ini semua? Untuk mendatangkan jumlah hasanat, jumlah pahala yang kita siapkan. Kita siapkan begitu kita insya Allah setelah panjang umur sehat walafiat kita masuk ke alam barzakh dalam keadaan kita kaya di akhirat kita dengan amal-amal ibadah yang diriwayatkan dari hadis atau salafus saleh mendatangkan pahala yang besar. Kita kerjakan semata-mata untuk agar bekal kita di akhirat cukup. Sekarang misalnya ada salah satu dari jamaah di sini mau dikasih undangan untuk berangkat umroh misalnya, itu persiapannya dari 2 minggu sudah, yang dikirim tasnya, dikirim kopernya, dikirim ininya, dikirim itunya. Untuk apa? Untuk berangkat umroh selama 2 minggu. Lah ini perjalanan yang kita akan lampauin ini panjang, bukan 2 minggu, wala 2 tahun, wala 2000 tahun, tidak tahu berapa tahunnya sudah. Sedangkan persiapan yang harus kita siapkan justru harus sebaliknya, harus lebih kita perhatikan. Yang paling penting juga di zaman sekarang ini adalah tidak mengikuti media sosial. Kalau seseorang tidak mengikuti media sosial, kabar fitnah-fitnah yang timbul itu termasuk salah satu kenikmatan yang sangat besar yang bisa mendatangkan keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan bisa menjaga pahala kita sehingga kita tidak ngomenin sana, ngomenin sini, sehingga sekali ngibain, menggunjing orang itu katanya ulama bisa menghapus 70 sholat makbulah. Sekali menggunjing orang. Lah kalau 2 kali, berapa sisa dari wirid sama zikir sholatnya kita nanti yang kita persiapkan untuk bekal akhirat kita. Maka dibilang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat ini lebih utama daripada memperbanyak amalan sunnah. Kalau amalan farad sudah farad dikerjakan. Karena meninggalkan maksiat tidak mampu kecuali siddiq, kecuali hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengerjakan taat semua orang bisa. Semua orang taat. Kadang orang yang lebih tua itu masih lebih kuat daripada anak muda zaman sekarang. Tapi fi'lul ma'asi, tarkul ma'asi la yaqdir illa siddiqun. Dia bisa meninggalkan kecuali siddiq, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu penyebab ini ya yang sangat besar bisa menyebabkan keberkahannya, hilangnya keberkahan rizki, keberkahan umur adalah mandang film-film yang kurang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lewat jalur HP atau televisi itu bisa menghapus keberkahan umur, bisa menghapus keberkahan rizki, bisa menghapus keberkahan hidup kita di dunia, dan bisa mendatangkan kegelapan di hati yang akan timbulnya nanti akan menyebabkan apa? Hati kita selalu sedih. Hati kita selalu sedih. Sebab katanya Rasulullah, an-nadrah sahmun min sihamil iblis al-marjum. Pandangan yang diharamkan itu adalah panah dari panahnya iblis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bisa tinggalkan itu lebih utama kita tinggalkan, karena akan mendatangkan keberkahan umur dan keberkahan rezeki kita. Nasallallahu lana wa lakum at-taufiq. Allah yahfazna wa iyyakum insyaallah. Allah yakrimna wa iyyakum bima akrama bihi kumal muta'arridin li nafahatillah. Wa Allah yubarik fi akhina al-hajj Misbah al-Munir wa fi mal masna' alladhi qama fihi wal al-umal wal al-ikhwan alladhi qamu fihi fi hadzal makan. أن الله يبارك فيهم بركة واسعة وأن الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله متزاور في الله متعاون على نشر شريعة رسول الله أن الله يجعلنا وإياكم من الذين لا أكرموا فيشكروا بنعم الله تعالى فيبقى مستمرا إن شاء الله هذا المكان وهذا المصنع الذي أسس على التقوى والذي أسس على ارتباط بأهل الله سبحانه وتعالى أسس على نفع المسلمين أسس على خدمة العلماء والصالحين وخدمة الفقراء والمحتاجين وأن الله يديم على هذه النعم وأن الله يوفقه إن شاء الله بما وفق به خواص أهل الله وكسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان بن عفان أن الله يجعله من أهل العناية والرعاية والنظر الاعتناء وأن الله يبارك لنا فيما قاموا فيه من الخدمة وللأمة المحمدية والنفع للإخوان المحتاجين أن الله يبارك فيهم وأن الله يكرمنا وإياكم بما أكرم به كمال أصحاب رسول الله
الذي قاموا في التجارة في النفع العباد والبلاد أن الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله متزاورين في الله متعاونين على نشر شريعة رسول الله أن الله يجعلنا وإياكم يكرمنا وإياكم بما أكرم به كما المتعرض لنفحات الله من العقول أوفارها من الأذهان أسفاها من الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزلها من الآفية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق حبيبنا محمد أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة اللهم نزه قلوبنا تعلق من دونك وجلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لا تكشف لنا الحال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم نسألك بكرامك وجودك وفضلك وإحسانك أن تجعل دخولنا إلى هذا المكان خالصة لوجهك الكريم واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد وإنا نستودعك في هذا المكان في هذا المصنع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله واجعلنا وإياكم من أهل العناية والرعاية والنظر التنا يكرمنا وإياكم برؤية حبيب الأعظم وهو راض أن مرات كرات ويكرمنا وإياكم بزيارة الحرمين شريفين مرات كرات في خير وآفية وأن الله يكرمنا وإياكم بكمال متابعة لسيدنا محمد في جميع الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والنيات على هذه النية كلية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. الفاتحة. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diberi kekuatan untuk menghindari seluruh maksiat dan dosa-dosa yang selalu ada di depan mata kita, dan juga semoga kita diberi istiqomah dalam ketaatan dan menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Saya ucapkan terima kasih kepada Habibana, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberi umur yang panjang, dan semoga terus menebar manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya untuk yang perempuan jangan bubar dulu sebelum kita masuk ke lobi, dan untuk yang laki-laki di waktu yang baik ini mari kita ambil dokumentasi dulu di masjid untuk kita bisa foto bersama dengan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad